Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falillahil hamdu Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma ja'al thawabaha liwalidayya ya maliku ya qadiru ya man la syarika lahu wa la wazira. Salli ala Muhammadin nabiyyi waghfir li wa liwalidayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Di wal wiladatu wal wiladatu lan wiladah ngelahiran. Jadi termasuk yang mewajibkan mandi adalah wiladah. Seorang perempuan melahirkan bayi. Jadi wong wadon kok kelairan bayi, maka ada sebab di situ untuk mandi besar. Apakah melahirkan yang di situ mastubah bil balal sing teles atau garing juga wajib adus? Kalau kelahirannya kelahiran yang basah, artinya ada banyak cairan yang keluar, bayinya teles dan disertai dengan darah balal ya, maka di situ wajib mandi qat'an, tidak ada khilaf. Tidak ada apa? Khilaf, mutlaqan. Kalau kemudian tajarrud anil balal, lahir kok garing, bayi tok laka enten mboten enten napa-napa. Bayi tok bersih. Kayak Kanjeng Nabi nah, ya, lahir itu kan bersih. Mboten enten cairan, mboten enten kotor, mboten enten sama sekali. Kalau kemudian lahir dalam keadaan bersih, garing, jaf, itu bagaimana? Tetap wajib mandi alal muqtamad. Artinya ada khilaf. Ada khilafnya. Satu qaul mengatakan wajib mandi, qaul yang lain mengatakan tidak wajib mandi. Tapi alal muqtamad, qaul yang kuat adalah wajib apa? Wajib mandi bagi perempuan yang melahirkan bayi, bayinya kering. Kewajiban mandi bagi perempuan yang melahirkan, baik itu melahirkan normal ataupun tidak normal alias sesar. Jadi fi ghairi tariqihil mu'tad, lahir yang tidak biasa. Wadon lahir sesar pun tetap wajib apa? Wajib adus. Ya, lahir dari min ghairi tariq al-mu'tad, sing ora biasa. Kan lahir sing weteng, sesar itu lahir sing weteng. Ya, jadi dibelah wetengnya ini diseset weteng. Iku sesar. Biasanya ngerawang lahir sesar niku boten angsal gadah lare malih sebelum 5 tahun. Pira wae? Sebelum 5 tahun enggak boleh punya anak. Enggak boleh hamil dulu sebelum 5 tahun. Terlalu beresiko. Kalau kemudian di bawah 5 tahun kok sudah hamil, maka mau nggak mau harus sesar lagi, kudu sesar malih. Niku ilmu dokter. Lah kula asline kula niku lahir pertama sesar. Larane kula salin niku sesar.
Larane kula sing pertama umur 22 bulan, 21 bulan, belum 2 tahun. Niku aslinya kula pun hamil 9 bulan. Berarti setelah menik lahir, artinya jeda antara lahir sesar dengan lahir kedua hanya berapa bulan? 21 bulan, belum ada 2 tahun. Dan yang kali tahu, ini motivasi juga kaki tiang istri. Kula periksa ke dokter, sang dokter A, B, C, D. Dokter sing paling hebat saya Tegal parani. Bukan bisa melakukan apa istilahnya menjalani prosesi persalinan yang normal. Pengennya normal. Karena wadon itu anggap durung normal. Durung lahir normal itu durung apa istilahnya durung normal jadi seorang ibu lah apa ya. Masih belum 100% jadi seorang ibu lah. Belum merasakan yang namanya lahir apa? Normal. Dokter A, ini baru 21 bulan Pak, nggak bisa. Wong 3 tahun bayi disesar Pak. 3 tahun, ini udah 2 tahun sampean. Kudu disesar. Kepare muter lo dokter Tegal. Anak bidan terkenal teng Tegal. Kuwi bidan paling sabar. Parah nih. Gimana Bu ini? Oh nggak bisa Pak. Daripada saya nanti prakteknya ditutup, malah praktek nggak bisa. Ini harus sesar, harus ke dokter, harus sesar. Subhanallah. Kalau niku akhirnya pun pasrah pun. Kalau ada kajian mulai pasrah wis. Angger memang kon sesar ya wis sing penting bayi sehat, lahir selamat, ya. Ibunya selamat. Sebetulnya selamat kabeh wis. Buku cara sesar pun normal. Subhanallah. Napa nggih? Ya berkah bulan Maulid juga nggih. Berkah bulan Maulid ora pedhot tawassul marang Kanjeng Nabi. Lahir niku dinten Senin badha subuh tanggal 12 bulan Maulid. Tanpa direncana. Tanpa saya rencana, tanpa harus sesar, lahir normal. 21 bulan usia sesar. Dokternya gede-gede. Pak ini 21 bulan itu bisa lahir normal Pak. Yang nengatin yang mukjizatnya Kanjeng Nabi. Ini apa iya Kanjeng Nabi 12 Maulid. 12 Maulid teng musala niku lagi pada ya Rabbi sallallahu Muhammad kabeh napa namanya? Muludan kabeh. Kula teng rumah sakit bar subuh. Subhanallah. Jadi ya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Jadi motivasi untuk para perempuan yang telah melahirkan sesar harus yakin bahwa tetap masih bisa untuk lahir normal, alhamdulillah normal. Ya berkah bulan Maulid, berkah bulan Maulid lahirnya Kanjeng Nabi. Lahirnya persis kalau kali Kanjeng Nabi sih tidak Senin pagi dari Senin pagi tanggal 12 bulan Maulid, ya kan Kanjeng Nabi lahirnya kan. Tapi akhirnya waktu coba lanang tekanannya Muhammad langsung. Ya kalau lanang akhirnya apa? Muhammad. Waktu orang mungkin Muhammadiyah loh. Orang mungkin Muhammadiyah. Akhirnya karena waktu namanya Fatimah. Jadi Fatimah itu Sayyidatun Nisa'il Alamin. Perempuan yang paling afdal, yang paling mulia, Sayyidah Fatimah. Jadi apa namanya? Melebihi Sayyidah Maryam, bahkan melebihi ibunya sendiri Sayyidah Khadijah. Itu Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidatun Nisa'il Alamin. Ada Fatimah. Insyaallah semoga jadi motivasi. Jadi bagi yang sudah lahir jangan putus asa. Masih ada harapan. Akhirnya kan terus ngerti lahir normal nggih, wis aja kapok. Gawe maneh istilahnya. Lahir normal malih. Dan belum ada 5 tahun dari yang usia sesar. Belum ada 5 tahun. Dan ini kalau nomor 3 niki usia sesarnya itu baru 5 tahun kurang 2 bulan, 5 tahunnya. Jadi di tulisan kertas itu tetap ada riwayat sesar 5 tahun siku. Tentang riwayat apa catatan dokter seperti itu. Allah lahir normal padahal bobotnya 4,2 kilo. Ya 4,2 kilo sing terakhir. Alhamdulillah normal. Jadi anaknya wis 3. Kula cukur. Barang cukur ditakoni. Sudah punya anak, Pak? Sudah. Ceritanya di penuh ya. Ngertine kula duwe anak siji.
Ngerti itu anak kira siji. Ngerti aku anak pertama, lo saja. Anaknya nomor telu ke Pak. Loh, sus telu anaknya Pak. Wis lo, ndarane kan. Pantesan dan baru masuk pantesan dan ya. Pantes saya. Cara ngaku bujaknya dia, anunya dia sih ada yang percaya dia. Ya pun, jadi wal wiladah. Artinya al wiladah baik itu wiladah ala thariqil muqtad atau fi ghairi thariq al muqtad. Lah jalan biasa atau sing boten biasa tetap napa wajib adus. Au ilqa'i al alaqatin au mudghatin walau bila balalin fil asl. Au ilqa'u alaqatin atawa ngetokaken alaqah. Alaqah niku maknane getih kempel. Getih napa? Kempel. Au mudghatin atawa daging kempel. Jadi belum rupa bayi. Belum rupa bayi, angger kok ngetokna getih kempel ana wong lahir kemudian keguguran rupa rupa daging getih kempel atau daging kempel. Di Al-Qur'an pun sih awal mudghatan itu kan ada di awal kata misalnya apa pun. Summa khalaqal 'alaqata mudghatan fa khalaqal 'alaqata mudghatan fa khalaqal mudghata idza kasar idza malahna. Summa syadakal 'alaqata wal asrun khaliqin. Jadi Allah Ta'ala proses menjadikan seorang bayi bayi itu dari proses nutfah kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi ansya'nahu khalqan akhar, dijadikan bentuk rupa manusia. Itu proses harus mengerti. Getih kempel ketika seorang perempuan mengeluarkan darah yang gumpalan darah, maka masalah alaqah kali mudghah. Jadi hukum yang terkait dengan alaqah itu 3 hukum. Kalau perempuan mengeluarkan alaqah ada 3 hukum yang terkait. Yang pertama wajib mandi. Wajib apa? Mandi, wujubul ghusl. Yang kedua wa fitri shaimah biha. Bagi perempuan yang sedang berpuasa dengan mengeluarkan alaqah atau gumpalan darah, puasanya batal. Itu hukum kedua. Hukum ketiga, darah yang keluar setelah gumpalan tersebut dikatakan dam nifas. Dam apa? Nifas. Jadi nanti ada hukum terkait dengan nifas. Ketika masih ada darah terus menerus keluar, batas maksimal 60 hari. Masih di 60 hari kok mampet, berarti terlalu aman. Kalau sampai 60 hari keluar terus, maka namanya mustahadhah fin nifas. Itu 3 hukum yang terkait. Sedangkan di dalam mudghah, ketika seseorang mengeluarkan gumpalan daging, ada 5 hukum yang terkait. 5 hukum yang terkait. Di antaranya apa? Di antaranya sing 3 wau sami, berarti wajib adus. Bagi wong wadon sing puasanya batal. Darah yang mengiringi setelahnya dikatakan darah apa? Darah nifas. Hanya 3 hukum saja. Artinya kalau perempuan sedang dalam keadaan iddah, dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya, kemudian mengeluarkan alaqah, itu belum selesai iddahnya. Paham atau tidak? Tidak ada hukum terkait dengan alaqah masalah iddah. Nah, kalau mudghah 5 hukum terkait, yang 3 tadi, mandi, batalnya puasa, kemudian apa? Darahnya disebut darah apa? Nifas. Ditambah yang keempat, inqidha'ul iddah. Nisbata wong wadon sing lagi nyandang iddah kok metu mudghah, maka teng mriku iddahnya selesai. Paham? Iddahnya apa? Rampung, maka boleh untuk langsung menikah lagi dengan orang lain. Wa husulul istibra, yang kelima, hukum yang terkait kelima,
Kalau ternyata di situ berada pada perempuan yang statusnya adalah amat, budak wadon, maka cukup dengan istibro. Artinya gini loh, kulo tumbas budak, tumbas apa? Budak. Ketika saya membeli budak itu nggak bisa langsung saya gauli, nggak bisa. Kan halal menggauli budak, kan halal gitu. Halal, au mawalakat aymanukum itu halal. Tapi nggak bisa langsung digauli. Ada masa iddah yang disebut dengan istibro. Agar iddah ikut perempuan merdeka, kalau perempuan amat budak namanya istibro. Bedanya apa? Bedanya di dalam masanya. Kalau di dalam perempuan merdeka 3 sucian, kalau perempuan yang amat hanya 2 kali sucian. Kalau di dalam masalah masalah syahr, maka perempuan 3 bulan, perempuan merdeka 3 bulan. Oh, kalau istibro itu untuk khusus amat ya, khusus amat. Artinya gini, iddah bisa pada perempuan merdeka, bisa pada perempuan amah. Perempuan merdeka 3 sucian. Kalau amat yang dinikahi oleh orang lain, amat menikah, amat bojo, budak bojo, kemudian dicerai oleh suaminya, dia wajib iddah, iddah. Baik itu akan kembali digauli oleh sayyidnya, atau akan dinikahkan dengan orang lain, wajib iddah. Iddahnya separuhnya iddah hurra. Nisbate qur'u berarti angka 2 Qur'an, nisbate dengan bulan berarti dengan 1,5 bulan, setengahnya, paham ya? Tapi kalau istibro itu bukan karena dicerai oleh suaminya, bukan, tapi karena zawalil firash. Jadi jual beli amat, jual beli budak. Budak kayak bisi pada kalau tumbas, ya kan kayak bisi mesti tinggo otomatis kan, mesti tinggo. Meskipun turun tinggo tetap istibro tak tumbas ini kiai tak tumbas. Harus menunggu 1 kali haid. 1 kali apa? Haid. Tahan 1 kali haid. Atau kalau seumpama kemudian di situ mengeluarkan mudghah, maka istibronya selesai. Artinya sudah bisa saya gauli kembali. Paham ya, jelas ya? Itu terkait dengan masalah apa? Masalah mudghah. Jadi 5 hukum. Kalau ternyata di mudghah tersebut sudah ada terbentuk surah adami, wis mulai katon anak tangannya, wis mulai katon anak sikile. Nah ini mudghah gumpalan darah dok. Ini hukum 5 terkait. Tapi kalau gumpalan darah dan di situ Al-Qawabil mengatakan bahwa ki wis bentuk tangan ke, bentuk sikil ke bentuk rai wis mulai terbentuk, maka ada hukum yang terkait selanjutnya adalah masalah ghurrah. Ghurrah sih napa bi? Ghurrah itu seperti ini. Ketika ada orang menjinayai perempuan yang sedang hamil, kemudian kok jinayahnya keluar dalam bentuk mudghah yang sudah terbentuk, maka di situ ada jiyat, yaitu ghurrah. Apa itu ghurrah? Ghurrah adalah seseorang wajib memerdekakan budak, yang mana budaknya bukan memerdekakan, mengganti dia kan ganti ya, dia ganti. Jadi wong lanang kok jinayai maring wadon sing meteng, kemudian dengan jinayahnya kemudian dia keguguran, maka ada dendanya. Dendanya apa? Dendanya karena masih berupa mudghah yang sudah terbentuk surah adami, maka wajib memberikannya ghurrah. Apa itu ghurrah? Ghurrah adalah budak yang masih kecil, yang belum balik, yang sudah tamyiz, umur 7 tahun. Jadinya untuk budak 7 tahun, ini ngomong sebagai ganti apa? Dia itu namanya ghurrah. Paham ya? Itu masalah ilqah mudghah dengan alaqah. Walau bila balalin, senajan tanpa teles-teles fil asal dalam kalau sahih, artinya walaupun di situ kering, artinya kering pun tetap wajib adus.
Li'anna kullan karena satu huna saben suci min huma saking halaqah lan mudghah iku maniyun mani munakidun kan kempal. Artinya itu kan apa ya, mani yang munakid. Karena apa ya, itu kan terbuat dari maninya laki-laki nih, mani. Jadi mani laki dan perempuan itu jadi mudghah dan juga halaqah. Karena itu calon bayi. Wali annahu lan sedaya lakone ku wajib wal ghusladus bi khurujil ma'i lawan metune banyu alladzi yukhlaqu kang dan cipta minhu saking ma apa latu anak. Dan juga ada alasan lain kenapa kok disitu tetap wajib adus, karena dengan keluarnya mak yang yukhlaqu minhul walad yaitu mani, maka disitu wajib untuk mandi. Wal qaulu tsani wallahu a'lam bissawab. Mungkin manfaat fiddin wal akhirah min Allahumma amin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.